Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Ini adalah pembacaan asmara berpasangan untuk tanggal 20 hingga 30 November 2022 bagi Sun Moon Rising Venus yang berada di Capricorn ya. Namun sebelum mari mulai tarik kartu tarot dan menginterpretasikannya, untuk menghindari kesalahpahaman, wajib mari sampaikan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Capricorn saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja kita mulai. Situasi yang akan dihadapi Capricorn bersama dengan pasangan adalah Ten of Pentacle, Ten of Cup di situ ya, posisinya terbalik. Kemudian di situ ada energi dari Queen of Swords, Nine of Cup. Kemudian di situ ada kartu dari The Magician. Kemudian di situ ada kartu dari Hierophant. Oke, baik ya. Jadi di sini nampaknya situasinya situasi yang agak-agak gimana gitu ya. Iya. Capricorn, nampaknya dirimu di sini memang sebenarnya cinta sama dia gitu ya. Kamu punya perasaan yang cukup dalam terhadap pasangannya kamu ini. Kamu orang yang siap berkomitmen dengan dia gitu ya, atau kamu orang yang tetap menjaga komitmennya kamu dengan dia. Hanya saja ini bisa aja kamu sedang menjalin hubungan dengan dua orang sekaligus gitu ya, atau kamu memposisikan dirinya kamu terhadap seseorang ini menjadi orang yang pertama atau orang yang kedua dalam hidupnya dia gitu ya. Jadi mari sanksi kalau hubungan ini tuh hanya hubungan antara kamu dengan dia saja. Tapi jangan-jangan di sini ada antara kamu dengan orang lain dan juga dengan dia, atau dia berhubungan dengan orang lain dan juga berhubungan dengan kamu. Gitu ya. Nah, namun walaupun begitu, walaupun misalnya kamu ternyata terlibat di urusan cinta bersegi-segi dengan pasangannya kamu ini, kamu yang kayak menganggap oke, fine, nggak apa-apa gitu ya. Kamu kayak yang ngerasa bahwa kamu bisa menghandle situasi unik seperti ini gitu. Nah, karena apa? Karena kalau mari lihat dengan pasangannya kamu ini, kamu tuh yang bilang bahwa aku sudah kadung punya perasaan, aku udah kadung cinta, atau kamu mungkin bilang aku udah kadung berjanji ya kepada dia dan juga kepada orang lain untuk tidak memilih salah satu di antaranya gitu ya, untuk ngejalanin hidup di dua dunia yang seperti ini gitu. Jadi ada rasa percaya diri kaum Capricorn di sini gitu ya, bahwa dengan seseorang ini, dengan pasangannya kamu ini, kamu tuh masih mampu dan bisa jalanin gitu. Walaupun mungkin posisinya kamu beberapa ya dari kaum Capricorn di sini, kamu bukan yang berbagi energi untuk dua orang, tetapi kamu sedang membagi dirimu untuk menerima kebaikan dari dua orang ini. Jadi beberapa kaum Capricorn ada yang tangan di atas ya, si pemberi ya, memberi untuk dua orang. Namun ada beberapa kaum Capricorn bukan memberi, tapi posisinya menerima kasih sayang, menerima kehadiran dua orang. Karena baik memberi ataupun menerima, di sini kaum Capricorn itu kayak menganggap bahwa ngejalanin hidup seperti ini tuh berarti aku mendapatkan dua keuntungan. Jadi walaupun kaum Capricorn di sini posisinya memberi, tapi dalam memberi ini tuh ada sebuah kebahagiaan gitu ya. Apalagi kalau ternyata kaum Capricorn sebagai penerima gitu ya. Tentu itu kayak situasi yang sangat menyenangkan gitu ya. Lah sedangkan tadi sebagai si pemberi aja bahagia, konon sebagai si penerima. Nah, modelnya kayak gitu. Namun tidak semua ya kaum Capricorn di sini tuh berasmara cinta segitiga. Hanya saja begini Capricorn,
kamu bersama dengan seseorang yang nampaknya di sini tuh apa ya, kalau mari bilang, nampaknya dia ini kalau untuk panjang dengan kamu, bisa jadi dia tidak mau ini sesungguhnya ya. Kayak yang kalau dia posisinya masih pacar kamu, dia bilang, aku hanya pengen jadi pacarnya kamu aja. Aku tidak mau jadi istrinya kamu, atau aku nggak mau jadi suaminya kamu. Nah, seperti itu. Nah, tetapi apabila ternyata pembacaan ini kamu tujukan kepada suami atau istrinya kamu, saya rasa dia tidak berencana untuk menjadikan hubungan ini sebagai pelabuhan terakhirnya dia. Walaupun pada kenyataannya kamu dan dia itu sudah disahkan secara hukum negara ataupun hukum agama gitu. Tapi ada kepikiran dia di sini tuh pengen menyudahi, pengen menyelesaikan urusannya dia dengan kamu. Kalau ini rumah tangga, kamu yang merasa pede ngejalanin hubungan rumah tangga ini, kamu yang ngerasa nyaman-nyaman aja ngejalanin hubungan rumah tangga ini, tetapi belum tentu demikian halnya dengan pasangannya kamu. Nah, kayak gitu. Ya. Karena apa? Karena kalau mari lihat, pasangannya kamu ini bisa aja seseorang yang dia cukup individualis gitu ya. Dia ngerasa, satu sisi dia ngerasa banyak sih kecocokannya dia dengan kamu, suka dia sama kamu gitu ya, senang dia sama kamu, nyambung dia rasa dengan kamu. Tetapi kalau untuk yang selamanya dengan kamu, itu masih menjadi keputusan yang sulit ya bagi partnernya kamu ini. Gitu loh. Bisa aja ini terjadi karena dia orang yang lumayan ada traumanya di sini ya. Entah ini trauma oleh sebab kamu atau ini ada trauma dari masa lalunya dia. Ada sebuah kisah pahit yang dia pernah alami. Ada sebuah kisah yang cukup menghantam dirinya gitu ya, dan itu membuat dia merasa lebih yakin kalau dia lebih mementingkan diri dia sendiri itu adalah sebuah keputusan yang baik gitu. Jadi misalnya gini, tidak menikah dengan kamu atau tidak mau selamanya ada dalam pernikahan ini dengan kamu gitu ya, itu makanya jadi ada gitu loh. Makanya datang pemikiran-pemikiran yang demikian gitu ya. Lebih enak jangan-jangan itu single. Ada pemikiran ke situ. Lebih enak rasanya itu kalau aku ini leluasa dalam hidupnya aku tanpa harus memikirkan tentang orang lain gitu ya. Dalam arti di sini orang lain ini adalah kamu gitu loh. Nah, di sana. Jadi sesenang apapun dia dengan kamu, sesuka apapun dia dengan kamu, secocok apapun dia rasa dengan kamu, tapi dia kayak yang belum siap ya berbagi hidupnya dia dengan dirimu. Nah, modelnya kayak gitu. Atau jangan-jangan seseorang yang kamu gauli ini dia punya unfinished business dengan urusan dia sama orang lain. Makanya dia tuh tidak bisa untuk menikah sama kamu, apalagi kalau statusnya orang ini tuh dia perempuan gitu ya. Mungkin dia masih terikat status dengan orang lain gitu ya.
Jadi bagaimana mungkin di Indonesia kan belum lagi berlaku hukum poliandri gitu ya, atau ditolak banget hukum poliandri gitu ya. Tidak boleh tidak boleh perempuan bersuami dua gitu kan. Nah, maka dari situ dia bilang, ya nggak mungkin, bagaimana mungkin ada pernikahan dengan kamu. Nah, di sana. Nah, tetapi apabila ternyata orang ini tuh sebenarnya single ya, tapi dia masih membawakan trauma di sana. Jadi gambarannya dia tentang pernikahan itu tuh sebuah gambaran yang buruk. Gitu. Bahkan jika orang ini adalah suaminya kamu atau istrinya kamu, bisa jadi dia menganggap bahwa hubungan dia dengan kamu ini sebenarnya hubungannya buruk gitu loh. Jelek. Tidak terlalu membuat dia itu bahagia. Gitu ya. Walaupun dia cinta. Walaupun dia ingin bersama dengan kamu sesungguhnya. Tapi kayak yang ada energi yang menahan dirinya dia gitu loh. Ada energi yang menahan dirinya dia ini untuk bersikap, tanda kutip ya, sedikit membatasi diri dari kamu. Nah, kayak gitu. Bisa jadi memang orang ini tuh kayak yang ada ketidaksepakatannya dengan kamu. Gitu ya. Ada yang salah yang dari kamu lakukan ke dia. Dia nggak bisa menerima itu. Dia nggak bisa memaafkan itu. Maka dari situ dia yang kayak, aku lebih bagus mikirin diri akunya sendiri aja, gitu loh. Aku lebih bagus itu mencari bahagianya aku sendiri aja. Walaupun itu akan merisikokan rumah tangga kita. Nah, untuk beberapa kayak gitu ya. Jadi orang ini tuh kayak yang takut banget kalau kamu ini mendominasi dia. Justru dia lebih kayak cenderung pengen mendominasi hubungan kalian ini. Agar apa? Agar jalannya hubungan ini tidak seperti hubungan yang pernah dia alami di masa lalu. Entah dengan kamu atau dengan orang lain. Menurutnya dia dengan mendominasi jalan hubungan ini tuh lebih membuat dia itu safe, lebih membuat dia itu nyaman gitu. Jadi antara pengen membebaskan dirinya dia dari kamu, sama kayak kepingin mengontrol hubungan kalian. Nah, itu nampaknya bisa satu situasi yang menjadi gambaran pasangannya kamu ini. Kayak gitu ya. Mungkin dia akan selalu menunjukkan ketidakpuasannya dia terhadap kamu. Mungkin dia akan selalu menunjukkan sikap-sikap yang tidak manis sama kamu. Dia akan menunjukkan sikap yang tidak suportif sama kamu. Tapi ketika dia melakukan hal itu, dia yang kayak tidak merasa bersalah di sana. Bahkan menurut dia, ini akal sehatku. Ini sebuah hal yang tepat. Nah, kayak gitu ya. Menuntut untuk kamu memahami dia, gitu ya. Menuntut untuk kamu mengerti tentang dia. Nah, itu gambaran partnernya kamu. Entah bagaimana itu caranya dia. Gitu ya, entah bagaimana caranya. Tapi yang jelasnya sikap-sikap yang ini bisa vice versa, antara dia merayu kamu sama dia berlaku haus dan kekurangan saja ke kamu, gitu ya. Sehingga dia menganggap bahwa dia punya peran dalam relationship ini. Entah jalan manis ataupun jalan yang pedes, pahit, gitu ya. Antara yang dua ini nih, bisa dilakukan partnernya kamu ini. Jadi kayak ada permainan mental, gitu ya. Ada permainan mental ini sekarang partnernya kamu ini, Capricorn.
gitu. Namun entah bagaimanapun situasi partnernya kamu ini, mari rasa kamu slow-slow aja di sana ya. Kamu yang terserah deh, dia mau kayak gimana, mau merayu kamu kah, mau culas sama kamu kah, mau apa sama kamu kah. Yang penting di sini kamu tuh kayak udah menetapkan dirinya kamu bahwa kamu tetap dengan dia, gitu ya. Walaupun kamu tahu bahwa orang ini tidak sebegitu baiknya untuk kamu, bahkan bisa aja beberapa di antara kaum Capricorn nganggap bahwa sebenarnya orang ini bisa aja tanda kutip memanfaatkan kamu. Tapi kamu di situ ya enggak apa-apa. Kamu slow aja di sana, ya. Kalau mari lihat. Kamu slow aja. Jadi kamu tuh nggak peduli yang dia lakukan ke kamu ini modelnya model seperti gimana gitu ya. Tapi yang jelasnya kamu bilang kalau kamu mau sama dia. Kalau kamu masih tetap dalam komitmen dengan dia. Mungkin kamu ngerti kalau dia mau melepaskan dirinya dari kamu. Kamu paham di situ. Tapi kamu bilang, ya udah hak dia. Kalau dia punya pikiran mau melepaskan diri dari kamu, ya hak dia. Tapi juga hakku di sini tetap mau mempertahankan hubungan ini, ya boleh-boleh aja dong. Nah, kayak gitu. Ya. Sebenarnya mari tangkap dari sisi pasangannya kamu. Orang ini tuh ndak happy nih sesungguhnya ya. Ndak benar-benar happy nih. Tapi mungkin dia terbiasa dengan situasi yang seperti ini. Gitu loh. Dia ndak nyaman ini. Tapi dia sudah terbiasa. Bisa orang-orang kayak gini nih, orang-orang yang pelin-pelan ini sesungguhnya ya. Orang-orang yang pelin-pelan. Orang-orang yang bisa aja tuh bingungan ini jenis orangnya. Bingungan. Biasa dalam kekacauan ini nampaknya. Tapi dia telah beradaptasi dengan kekacauan itu. Jadi kan ada orang itu ya yang kayak dia konsisten jalan lurus gitu ya. Tapi kan ada beberapa orang itu tuh yang konsisten dengan jalan berliku-liku, berkelok-kelok, naik turun dan macam-macam ini ya. Ada yang biasa seperti itu gitu loh. Memang jalan hidupnya dia tuh mungkin pilihannya dia adalah kalau nggak berliku-liku ini nggak asik gitu. Kalau nggak ada tantangan yang menyakitkan dia, ini nggak asik. Ada ini istilah psikologisnya nih. Kayak masokis, yang modelnya kayak gitu ya. Ada beberapa tuh yang menghasrati kekacauan, menghasrati penderitaan gitu. Dan dia tuh kayak yang kalau dibilang, ini jalan hidupnya kamu ini kacau ini. Cara-caranya kamu hidup ini kacau. Wah enggak, ini enggak kacau ini. Dia bisa bilang enggak kacau. Enggak, ini udah tepat ini. Padahal mungkin kita yang nengokin dia, ini orang apa ya? Mungkin orang-orang sekitarnya dia tuh pun melihat, hidup macam apa yang kamu jalani ini? Tapi dia bilang, lu apa salahnya aku hidupnya kayak gini? Nah, modelnya kayak gitu nih orangnya. Ngejalanin sesuatu yang tidak bikin dia bahagia, dia merasa ya udah, itu udah pas. Itu udah yang paling tepat. Nah, gitu ya. Ada situasi-situasi yang unik. Yang unik seperti ini, yang berbeda seperti ini. Nah gitu. Tapi ya itu tadi kaum Capricorn, mau dia kayak gimana pun, kamu bisa menerima. Kamu bisa menerima karena mungkin kamu masih mampu untuk melihat sisi kebaikan dari relationship kalian ini. Atau tadi ada mungkin yang kayak kamu tuh udah sempat berjanji sama dia, tidak akan meninggalkan dia gitu ya. Sehingga kamu tetap berpegang teguh kepada janjinya kamu ini. Atau kamu masih mendapatkan sesuatu dari dia. Jadi mau sekacau apapun dia, selama apa yang kamu butuhkan bisa diberikan oleh dia, maka selama itu kamu akan bertahan sama seseorang ini. Nah, seperti itu.
ya. Ini pengen mengontrol kamu, tapi juga sekaligus dia mungkin banyak permisifnya sama kamu, Capricorn. Itu ya. Jadi ngambang. Ini gaya-gaya orang yang agak ngambang di sini. Bingung. Orang yang bingungan gitu. Tapi dalam kebingungan ini dia menganggap, ya kalau nggak bingung nggak hidup. Nah gitu-gitu ya. Ini model pasangannya kamu. Kalau nggak hidupnya itu banyak masalahnya, itu tandanya orang nggak hidup. Di sana ya. Jadi alih-alih memberikan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan bagi diri dia sendiri, justru di situ dia berkonspirasi untuk nambahin problem bagi hidupnya dia. Oke, baik. Jadi dalam pembacaan ini Capricorn hadir energi dari Libra, Gemini, energi dari Virgo di sana, energi dari Taurus, kemudian energi dari Pisces, energi dari Aquarius, kemudian itu aja ya. Baik, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami ya Capricorn ya. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.